Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan mengspoiler kisah Renegade Immortal episode ketiga. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspul aja. Episode ketiga. Ujian. Wang Zhou tercengang oleh pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dan kesombongan di hatinya menyusut. Pada saat ini beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang menghilang, ada seorang murid sekte Heng Yue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada pemuda dan pemudi. Saat mereka mendarat, ekspresi mereka pun mirip dengan kelompok Wang Lin saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid sekte Heng Yue yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang para pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang telah direkomendasikan tiba di sekte tersebut. Seorang pria parubaya berpakaian hitam mengamati area tersebut. Kemudian dia berkata tanpa emosi, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih menjadi murid sekte Heng Yue." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti ujian. Kultivasi jalan menuju keabadian bergantung pada bakat alami Anda. Ujian pertama adalah melihat apakah jiwa Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang siapapun yang saya tunjuk akan maju dan mengikuti ujian. Pria parubaya itu tanpa emosi menunjuk seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Tidak memenuhi syarat, berdiri di sebelah kiri." Pemuda itu tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Wajahnya tampak muram dan tatapan matanya kosong. Dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian seorang pemuda lain dipilih. Dia melangkah maju dengan ekspresi takut. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Hingga saat ini masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Sekarang giliran Wang Zhou. Semua kebanggaannya sebelumnya menghilang dari wajahnya. Dengan wajah pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zhou, wajahnya tiba-tiba berseri-seri dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zhou dengan cepat menjawab dengan hormat, "Abadi, namaku Wang Zhou." Pria parubaya itu mengangguk. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Jadi Andalah yang dimaksud oleh guru bela diri. Bagus Wang Zhou, berdirilah di sebelah kanan." Wang Zhou merasa sangat gembira dan berjalan ke arah kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan saat dia melihat ke arah kerumunan. Dia merasa tak tersentuh. "Bajingan, dia benar-benar anjing yang beruntung," gumam Wang Hao kepada Wang Lin sambil melengkungkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya muncul mata orang tuanya yang penuh dengan harapan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. "Lumayan, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata lelaki parubaya itu dengan heran kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 orang yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao adalah orang berikutnya. Wang Hao segera berlari ke arah pria parubaya itu. Sebelum dia sempat memulai ujian, dia berlutut ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berkata, "Abadi, semoga kamu panjang umur, namaku Wang Hao. Kamu sudah menguji begitu banyak orang, jadi kamu pasti lelah. Mengapa kamu tidak beristirahat sebentar? Aku tidak terburu-buru, tidak masalah." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda pintar ini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha untuk memenangkan hatinya. Dia menekan tangannya di kepala Wang Hao dan berkata, "Bakatnya kurang." "Tidak." Saat Wang Hao mendengar bahwa semangatnya kurang, hatinya langsung jatuh. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai berbicara, dia segera mengeluarkan sebuah kotak giok dan menunjukkannya di hadapannya. Wang Hao berkata dengan bijak, "Dewa, ayahku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung, tetapi tidak dapat membukanya. Aku secara khusus membawanya untuk diberikan kepada dewa." Pria parubaya itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi saat dia mengamati kotak itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan wajahnya tiba-tiba berseri-seri. Tidak buruk. Ini setidaknya jamur berusia 300 tahun. Melihat kotak giok itu disegel oleh seorang kultivator. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya.
Dia berhenti sejenak lalu berkata dengan suara sedikit goyah, "Aku butuh seorang penolong untuk alkimiaku. Apakah kamu bersedia menjadi penolongku?" Wang Hao terkejut, segera berdiri. Perbedaan perlakuan itu bagaikan langit dan bumi membuatnya sangat gembira. Ia berseru, "Ya dewa, aku bersedia." Pria parubaya itu berkata sambil terkekeh, "Karena kamu akan menjadi pembantuku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu bisa berkultivasi seperti murid-murid lainnya. Berdirilah di sebelah kanan." Wang Hao sangat gembira di dalam hatinya. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zhou dengan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Usir semua orang yang mulai menangis." Beberapa murid sekte Hang Yue melangkah maju. Mereka dengan cepat mengambil orang-orang yang mulai menangis dan menghilang begitu saja dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dengan gugup ia berjalan ke sisi pria parubaya itu, pikirannya kosong sama sekali. Berdoa dalam hati, ia tak dapat menahan diri untuk mengingat harapan di mata orang tuanya. "Aku pasti akan terpilih," pikir Wang Lin penuh tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan dua kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke sisi kiri. Dia hanya mendengar gemuruh guntur musim semi di telinganya dan gema dua kata yang diucapkan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zhou menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengekspresikan rasa jijiknya terhadapnya. Meskipun jiwa yang kuat dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa sepertimu dapat menjadi murid sekte jika kamu memiliki cukup ketekunan. Ujian kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah datar, "Ikuti langkah-langkahnya. Jika kamu mencapai puncak, kamu memenuhi syarat. Jika kamu tidak selesai dalam waktu 3 hari, kamu gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama atau menghadapi bahaya, cukup berteriak keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkanmu." Pria parubaya itu tersenyum kepada 3 orang di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian berdua ikuti aku untuk bertemu dengan patriark. Kami juga akan menemukan kalian para master. Wang Hao, kalian tidak perlu pergi, ikutlah denganku ke rumah alkimia untuk membiasakan diri dengan tempat ini." Setelah lelaki parubaya itu selesai memberikan instruksi, ia membawa ketiga pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekad. Dia menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Kecuali 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, tersisa 39 orang. Di antara 39 pemuda ini, mereka yang sangat tertekan, mereka yang sangat bertekad, dan mereka yang takut. Semuanya berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Saya percaya pedang berwarna pelangi yang disebutkan dalam bab ini dan yang terakhir seperti energi yang mengelilingi masing-masing murid.